Jihad ini kan pertahanan, sistem pertahanan. Apa itu jihad? Ada yang menganggap jihad itu teroris. Wah, ini kacau ini. Jihad itu bukan teroris. Nabi berjihad. Seluruh ayat Quran yang turun setelah hijrah mengandung ayat jihad. Seluruh surat-surat yang turun setelah hijrah Nabi ke Madinah itu mengandung ayat-ayat jihad. Jadi kalau ada yang anti jihad, menolak jihad, dia kufur dengan ayat-ayat jihad. Surat Al-Anfal keseluruhan, surat At-Taubah keseluruhan, surat Al-Maidah, surat An-Nisa, surat Al-Baqarah, surat-surat yang turun setelah hijrah. Fikul jihad di dalam fikih Islam masuk kepada fikih ibadah. Ingat lagi, fikih terbagi 4. Pertama, fikih ibadah. Kedua, fikih muamalah. Ibadah, solat, zakat, haji, dan jihad. Yang kelimanya jihad. Ya. Terus muamalah. Ya, muamalah ini jual beli, akad, bersyarikat, perusahaan, muamalah. Ya, fikih muamalah. Ketiga, fikih munakahat. Namanya fikul al-usrah, apa? Keluarga. Fikih keluarga, mulai dari perkara nikah, cerai, fasah, talak, khulu, segala macam. Itu dia, fikih. Keempat, fikih muamalah, fikih al-usrah, fikih jinayat. Al-jina, ya, fikih kriminal. Perkara membunuh orang, merampok, mencuri, segala macam, ini fikihnya. Nah, fikih al-usrah, fikih keluarga. Jadi fikih ibadah mengatur hubungan kita dengan Allah. Fikih muamalah mengatur hubungan sesama manusia. Fikih al-usrah, fikih mengatur hubungan dengan keluarga. Ya, fikih jinayat mengamankan. Nah, ini dia. Mencegah terjadinya kekacauan-kekacauan di tengah masyarakat. Jadi kalau curi uang, rampok, segala macam, tipu-tipu, itu fikih jinayat. Membunuh orang, perkosa, fikih jinayat. Ya. Nah, ini pengamanan. Jadi Islam sudah lengkap. Pribadi dengan Allah, fikih ibadah. Muamalah sesama kita, hablum minan nas, fikih muamalah. Keluarga, fikih al-usrah. Terus jinayat, mengamankan. Jadi rakyat aman, ya. Nah, fikih jihad mayoritas ulama jumhur meletakkan pada fikul ibadah. Ada yang meletakkan pada fikih sendiri, tapi yang jelas fikul jihad. Fikih. Nah, ada yang menganggap jihad itu teroris. Wah, ini kacau ini. Jihad itu bukan teroris. Nabi berjihad. Seluruh ayat Quran yang turun setelah hijrah mengandung ayat jihad. Seluruh surat-surat yang turun setelah hijrah Nabi ke Madinah itu mengandung ayat-ayat jihad. Jadi kalau ada yang anti jihad, menolak jihad, dia kufur dengan ayat-ayat jihad. Surat Al-Anfal keseluruhan, surat At-Taubah keseluruhan, surat Al-Maidah, surat An-Nisa, surat Al-Baqarah, surat-surat yang turun setelah hijrah. Kenapa sidang jemaah? Karena setiap, apakah jihad ini manusiawi atau tidak? Jihad ini manusiawi. Jihad ini kan pertahanan, sistem pertahanan. Apa itu jihad? Jihad itu adalah sistem pertahanan. Apa? Apakah hidup kita tanpa sistem pertahanan? Ada negara tanpa sistem pertahanan. Setiap ideologi pakai sistem pertahanan. Ada ideologi kapitalis pakai tentara, sistem pertahanan. Sosialis, Amerika punya tentara apa tidak? Rusia, semuanya
punya? Cina punya tentara, bahkan ada gonjang ganjing, macam-macam. Semua ideologi itu punya sistem pertahanan. Jangankan manusia, semut saja pakai sistem pertahanan apa tidak? Coba pijaan semut siku, diserang itu rame-rame. Jangan sembarang buang bayi saya, diserang. Ya tak? Semuanya pakai sistem pertahanan. Binatang-binatang pakai sistem pertahanan. Manusia juga harus punya sistem pertahanan. Jadi ada bela dirinya, ada segala macamnya. Kata Nabi apa? Ajarkan anak kamu memanah, berenang dan bergulat dan memanah, bergulat. Karena Nabi itu juara gulat. Umar bin Khattab juara gulat. Ya nah? Ada memang harus gulat. Kalau kita juara silat, ya kalau di Minangkabau apa? Silat. Itu sistem pertahanan, nggak ada masalah. Kalau orangnya gadang badannya pada awak, jangan awak ajak gulat. Habis awak dia. Ya tak? Awak ajak peculari. Nah mana capek sasangoknya nang gadang apa nang ketek. Jadi awak harus cerdas juga. Wah pada nak ketek sapidang tambuhnya. Ngan awak ago. Ngan awak ago luar biasa, tingkong lapeh. Tuh tanya, ayo tanding gulat. Habis dah awaknya. Kalau merdeka, apa lombanya? Pacu lari. Nah, itunya. Ya tak, menang paling kurang mana? Kau kekalah awak lari ke rumah awak. Itu sore nyol aku lah. Ya tak? Jadi sidang jemaah itu sistem pertahanan. Jadi bukan teroris, keliru itu. Yaitu sistem pertahanan. Nah, bagaimana konsep jihad ini? Kapan jihad dipakai? Ini saya antarkan dulu. Di dalam Islam ini gerakan itu ada aturan. Cerita jihad kita berarti terbayang sama kita perang bunuh-bunuh orang. Jangan dulu, ada aturan. Kita belajar ushul fikih. Ingat, al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum yaduru berputar ma'al illati, sesuai ilatnya. Hukum itu keluar sesuai ilatnya. Ya enggak? Kalau ilatnya apa saja persoalan, harus lihat ilatnya nih. Ini kata kunci nih. Apa hukumnya? Lihat ilatnya. Ini kata kunci. Kenapa khamar tua diharamkan? Karena ilatnya memabukkan. Ilatnya memabukkan. Jadi artinya apa? Setiap yang memabukkan hukumnya haram kecuali mabuk cinta. Setiap benda yang memabukkan hukumnya haram. Nah, ya, jadi kenapa? Karena ilat ini. Nah, di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Apa persoalan? Lihat ilatnya. Jadi jangan pula antum nanti ribut-ribut parfum alkohol ini haram. Cari parfum non alkohol. Ini kita ini kebablasan ini. Hijrahnya semangat, fikihnya kurang. Ya nak? Sekarang terjadi lagi pasar muamalah di kita ini nggak paham. Ini memabukkan enggak? Alkohol yang ada pada parfum memabukkan enggak? Paling-paling istri kita mabuk cinta sama kita. Apa hukumnya? Boleh. Kalau nggak ada alkohol banyak menembak. Kalau nggak ada alkohol banyak hilang di badan awak. Kan ada alkohol terus penyutabang hilang. Ya nak? Jadi lihat dulu. Ilatnya apa? Memabukkan. Kita ini banyak yang salah-salah kaprah ini. Maka saya bilang, kita hijrah. Bikin minimarket 212. Bilo lah selesai itu. Hijrah kita ini harus menggalih dulu. Urang labihin gari ke urang. Awak kan menggalih baru. Acok mana awak kau membayar ulati kuanya. Enak. Banyak. Dinar dirham. Bukan tak bagus-bagus. Tapi pasar dinar dirham bawa rupiah. Bali lo dinar. Rupiah je nak bawa. Nan tukang galih dinar kau ambil rupiah. Nah awak sudah belanja jo.
Enggak, fikihnya loh, fikihnya. Jadi jangan begitu lagi umat Islam. Enggak bakal sukses hijrah kita. Enggak bakal sukses. Semangatnya dina ketek-ketek. Kumpulan dina dirham tu ambil jabatan presiden. Awak punya meh sadonyo. Ya nak. Kau main dina ketek-ketek tu. Bikin minimarket 212. Belanjanya sama siapa? Grosirnya siapa? Ajalah, ilah keparah awak tu. Awak manjalin mampajani haya di tak di Ulu dah, di Muaro. Dia bisa janiahnya berubah di Muaro. Tak bisa. Sistem, harus sistem tu. Kemarin di Palembang, di apa namanya? MTR, mari kita hijrah dari masyarakat tanpa riba. Ini ada apa ini? Antum mungkin kesal lihat saya. Saya lihat itu nggak efektif. Yang dihijrahkan peminjam uang, yang dia sudah level sekian diakui kualitasnya di bank, fasilitasnya di bank. Hijrah. Yang hijrah itu ayat-ayat riba itu kebanyakan sasarannya kepada investor riba. Paham antum? Orang yang mengembangkan uangnya dengan cara riba. Itu mayoritas ayatnya. Bukan orang yang terpaksa meminjam uang riba. Ayatnya itu fokusnya lebih banyak, ayat dan hadis itu kepada orang-orang yang memutar uangnya. Maksudnya apa? Yang harus antum sadarkan itu yang nanam uang di bank riba. Bukan nantapaso meminjam dek punah tu. Kan punahnya dan dipunahnya. Yang disadarkan itu mengembangkan uang dengan cara riba. Jangan kamu cari kekayaan dengan cara riba. Investornya itu yang disadarkan, bukan si peminjam. Ya nak? Tahu antum, jangan ditarik posisi antum dari negara ini. Negara ini antum punya. Posisi yang antum punya di negara harus antum pertahankan. Sedangkan nadoa di marasejo wak, kau mundur wak. Ini antum, jangan antum terjebak oleh pujian. Saya by design ini, jangan antum salah paham. Ini by design. Bank itu kekuatan negara apa enggak? Kalau orang Islam lain itu siapa punya? Awak nama letak piti siapa? Piti masjid ni tak yang? Piti masjid ni tak yang? Didatang piti masjid di situ. Nan si peminjam tadi kok mundur. Datang si peminjam baru, ndak sasuku jo awak. Bantuannya pun antara lima dapat ini bentuk pada itu. Ya nak? Akhirnya nama memanfaatkan piti musajid kau siapa? Paham tak antum maksudnya? Maka ayat itu yang di mayoritas ayat itu melarang jangan kembangkan usaha antum. Artinya jangan antum jadi investor riba. Kok bangga? Allah mau lunas hutang tarik apa? Al hukmu yadur malillah. Biarkan saja itu lagi. Sudahlah. Panik awak dia. Dalam nanti islahul mungkar, memperbaiki umat, ketika ada di situ perkara dakwah, ada ilat dakwah. Ketika ilatnya adalah ad-dakwah, maka kita berdakwah. Apa? Berdakwah. Ketika ilatnya nahi mungkar, kita nahi mungkar. Konteksnya nahi mungkar, kita nahi mungkar. Ketika ilatnya nanti jihad, al-jihad, kita juga jihad. Contohnya di Indonesia ini negerinya tidak negari parang doh. Indonesia kok bukan negari parang. Jana wak salah sen umek ko je parang sadonyo. Perkara riba parang sewak lai. Perkara pertukaran menteri parang sewak lai.
Perkara jilbab parang sewalai. Tidak bisa. Kalau perkaranya di Palestina, maka ilatnya jihad. Ya nak, orang pakai senjata jangan antum bawa pena. Ya nak, orang bawa senjata atau antum bawa pena. Salah itu. Itu di situ kalau nyambok senjata, bawa senjata lebih hebat bersenjatanya tuh. Model itu. Di Suriah ilatnya ilat jihad. Di Rohingya ilat jihad. Jangan cerita dakwah situ. Nah, nanti ada persoalan nahi mungkar, kemungkaran. Enak, dulu dikritik FPI, masa FPI dakwah pakai pentungan. Aku nampak kak lo kok. Amor setuju Ustaz, FPI itu nyopai ke diskotik, jauh baik-baik diskotik. Memang ke diskotik itu bawa pena. Orang mabuk sebenarnya. Tentu bawa pena. Atau antum pakai dakwah. Baik ke diskotik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan tertukar, ini ilatnya nih. Jadi artinya apa? Kita bicara jihad ini dalam konteks kalau ilatnya nanti jihad, tentu harus kita wajib berjihad, ya nak. Tapi harus paham jihad itu bagaimana. Ketika diserang Surabaya, Bung Tomo berteriak jihad dengan resolusi jihad ulama. Karena itu jihad, perang. Indonesia ini memakai konsep ini. Ketika harus jihad, ya berjihad. Ketika harus berdakwah, ya berdakwah. Ketika kita nahi mungkar, jangan ditukar. Jangan sadonyo awak anggap dakwah. Jadi nggak boleh pula satu jemaah programnya dakwah saja, nggak bisa. Boleh antum ambil program dakwah saja, tapi antum harus paham juga jihad itu apa, nahi mungkar itu apa. Jangan antum anggap semua persoalan selesai dengan dakwah. Nahi kok dakwah pakai pentungannya, tidak berdakwah, itu tidak bawa pentungan, itu bawa pentungannya, ini nahi mungkar. Tidak berdakwah ini dah. Jangan salah tukar nih. Masuk orang maling ke rumah kita, diperkosanya anak gadis kita. Ketika itu ilatnya apa itu? Dakwah apa nahi mungkar? Nahi mungkar apa dakwah? Nahi mungkar. Jangan pula jihad. Salah lo untuk minta fatwa dulu. Itu nahi mungkar, jangan dipakai dakwah. Apa dakwah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la taqrabuz zina. Selesai. Awak anggap dakwah sadonya. Kalau itu karajonya langsung saya bangkit petang lihir ini. Tiba di luar kena kipeh tu. Langsung. Berarti apa? Itu nahi mungkar. Banyak orang salah paham ini. Oh dakwah, jamaah dakwah segala macam. Dakwah antum itu harus jadi jamaah dakwah, jamaah nahi mungkar, jamaah jihad fi. Itu dia. Semua antum wajib jadi jamaah dakwah, wajib jamaah nahi mungkar, wajib jamaah jihad. Jangan takut-takut antum. Semua antum jamaah jihad. Kalau tiba datang panggilan jihad, diserang Indonesia oleh Amerika, semua kita wajib berjihad. Diserang oleh Amerika. Kalau diserang komunis, wajib jihad apa tidak? Wajib. Itu kalau cibo macam-macam komunis, awak jihad fi. Itu ya. Itu dah, jangan tertukar. Jadi jangan antum alergi dengan jihad. Jangan alergi dengan jihad. Pertama, sidang jemaah yang dirahmati Allah, jihad itu adalah ibadah yang luar biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis Imam Ahmad, min zirwatil Islam wa sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak ketinggian keislaman seseorang itu adalah pada jihad di jalan Allah. Jadi ini puncak ketinggian Islam. Karena jihad itu puncak yang tinggi, maka banyak yang tidak sampai ke puncak yang tinggi itu. Ya, karena jihad itu puncak yang tinggi, banyak yang tidak sampai. Dia ini puncak yang tinggi, maka mulai dari sini orang-orang yang taubat berjalan menuju ke sini.
Jalan. Pertama dia sholat, belajar wudhu, sholat, ngaji. Nah, ini jihad. Al-jihad. Nah, puncaknya. Ini kata Rasulullah ini. Ketika dia berjalan ke sini, pertama persoalan tidak sampai ke sini, ada di sini ketemu tambang emas. Ketemu tambang emas. Dah. Dia, oh ini bagus ini. Sibuk nambang emas sampai mati jadi penambang emas. Tidak sampai ke, jadi hijrahnya sampai ke dunia tambang. Naik lagi, ada yang sebagian, oh jalan lagi bertahan. Kita harus terus selamatkan. Ini emas, ini barang dunia ini. Ketemu batu cincin. Tuh. Aku mau bunyi-bunyi tadi kok. Rasa-rasa kenal orang. Tapi tadi mal ya. Mau pikir. Pas berhenti di Solo makan. Pak Haji, kamu Pak Haji? Rupanya iko kok kawan sama Manggaleh di Bandung dulu. Mantap kali kini mah batu. Iko permata mahal sudah kemat. Batu cincin nama Bapak Haji. Hati-hati dengan dunia ini. Ya. Antum dapat emas, perak, harta kekayaan dunia, sebanyak-banyaknya fasilitas umur yang terbatas. Pasti berpisah. Antum dengan kekayaan itu pasti berpisah. Lihat nak? Kita dengan kekayaan kita, dengan fasilitas kehebatan pasti berpisah. Ini puncak keislaman, sehingga berguguran manusia, kata Nabi. Di sini banyak godaan, tidak sampai. Jihad ini tidak enak. Tapi di sini, sampai di sini wafat, sampai di sini wafat, sampai di sini wafat. Nggak ada yang sampai ke puncaknya, hanya sedikit. Ada lagi yang tidak sampai ke puncaknya, bukan karena umurnya masih ada, tapi karena nyalinya. Wah, jihad itu ngeri loh. Dia anggap jihad ini lubang kematian. Dia anggap ini. Padahal kata Nabi, jihad tidak akan memperpendek umurmu. Jihad tidak akan mengurangi rezekimu. Berkata jujur pada kebenaran tidak akan mengurangi rezekimu. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, jangan apa? Jangan kita terbawa pada kondisi seperti ini. Ingin puncak ketinggian Islam kita seorang, kalau kita ingin Islam kita ini sukses, maka sampai kita kepada semangat jihad. Ya. Nah, sidang jemaah. Fadilah jihad tadi puncak ketinggian Islam. Kedua, kata Nabi, al-yaum fir ribat khairum minad dunya wa ma fiha. Satu hari Anda menjaga di medan tempur itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sahabat bertanya juga pada Nabi, tunjukkan kepadaku amal yang bisa menandingi jihad. Kata Nabi, enggak ada bisa. Tidak ada yang sanggup. Apakah kamu sanggup ketika seorang pejuang berangkat ke medan jihad, kamu sholat malam, kamu berpuasa tidak berbuka, sholat malam tidak berhenti sampai dia kembali. Puasa, sholat tidak berhenti sampai dia kembali. Tidak ada yang sanggup. Tidak ada yang bisa menandingi pahala jihad. Antum bayangkan, kalau terbunuh di medan jihad itu, antum dapat banyak fadilah. Merekomendasikan 70 keluarga antum masuk surga. Darah yang menetes pertama menghapus semua dosa. Orang lain disidang di pengadilan Allah, dia tidak disidang. Tidak disidang, hanya menyaksikan saja. Dia nanti sebelum orang lain, sebelum dibangkitkan, sebelum manusia baru dibangkitkan, rohnya sudah disimpan di surga, di tembolok burung-burung hijau. Jadi seorang syahid itu rohnya sudah disimpan di surga sebelum pengadilan Allah. Luar biasa enggak? Kalau kita ceritakan banyak sekali, luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, nanti orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian dia terbunuh membela agama Allah, berjihad, kemudian dia sandang pedangnya, dia pakai tajul wikar mahkotanya,
menetes darahnya wangi ketika gerombol itu bersatu berjalan menuju pengadilan Allah. Mereka hanya menyaksikannya menuju ke sana. Andaikan Nabi Ibrahim ada di depan jalan yang akan dilewatinya, maka Nabi Ibrahim akan menyingkir untuk menghormati orang-orang yang syahid di jalan Allah.